Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada KM sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil silakan acungkan tangannya. Amelia, Anggun, Anissa, Auzi, Azkia, Cucu. Kita akan belajar mengenai P5 PPRA. Nah, Ibu sampaikan dulu mengenai tahapan alur proyeknya. Anak-anak, ini mengenai dimensi elemen dan subelemen mengenai P5 PPRA. Dimensinya adalah di situ ada dimensi profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Kemudian elemennya adalah berkeadilan sosial. Kemudian subelemennya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kemudian elemen yang kedua adalah subelemen yang kedua adalah memahami peran individu dalam demokrasi. Kemudian menghilangkan stereotip dan prasangka. Kemudian yang selanjutnya mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk kegiatan P5 PPRA ini ya, yang pertama Ibu sampaikan mengenai tujuannya ya. Setelah tahap pengenalan, murid masuk dalam tahap kontekstualisasi dengan melakukan riset terpadu dan mandiri serta melihat konteks kemajuan teknologi dalam proses pelaksanaan demokrasi di kehidupan nyata. Jadi tema P5 PPRA kita pada semester ini adalah tentang suara demokrasi. Nah, coba Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak tentang demokrasi? Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, berada di tangan rakyat. Kira-kira anak-anak di sekolah ini atau di SMP sebelumnya pernah tidak melaksanakan proses demokrasi? Belum. Hah? Pernah. Kapan? Ketika pemilihan itu salah satu bentuk praktek demokrasi. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan ada tahapan-tahapan dalam P5 PPRA ini. Yang pertama tahapan pengenalan. Nah, yang pertama adalah pentingnya partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan bersama. Jadi demokrasi itu intinya adalah kita mengambil keputusan secara bersama-sama ya. Kemudian selanjutnya anak-anak nanti akan mengambil keputusan secara bersama dan diskusi tentang pentingnya partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian alur selanjutnya adalah dengan melakukan simulasi menciptakan keadaan tidak setara pada peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ketidaksetaraan yang terjadi dalam kegiatan seni tersebut. Dan peserta didik memahami ketidaksetaraan yang masih terjadi di kehidupan nyata. Jadi produk akhirnya adalah nanti anak-anak praktek ya, praktek dalam hal berdemokrasi, entah itu pemilihan ketua kelas, pemilihan
duta ya, kemudian bisa juga dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, nanti selanjutnya adalah anak-anak presentasi dan diskusi kritis, dan yang terakhir adalah ada pembicaraan tamu. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan mengenai budaya demokrasi. Nah, pengertiannya adalah budaya demokrasi adalah suatu sikap, perilaku, dan norma yang mendukung praktek demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial. Nah, apa saja jenis-jenis demokrasi? Yang pertama adalah budaya partisipatif, mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik dan sosial. Kemudian yang kedua, budaya dialogis, mengutamakan komunikasi dan diskusi dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, budaya toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman. Karena dalam pemilihan contoh misalnya ya, di dalam kelas ini ada yang namanya ketua kelas. Bagaimana anak-anak cara pemilihannya ketika itu? Voting ya, nah itu salah satu proses demokrasi. Nah mungkin dalam satu kelas tidak sepenuhnya memilih si A ya, ada juga yang milih si B, ada yang milih si C. Nah nanti ada muncul budaya toleransi. Bagaimana kita menghargai pilihan orang lain, begitu ya, yang berbeda begitu. Nah kemudian prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, menghargai martabat setiap individu. Kemudian yang kedua, prinsip kesetaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi. Kemudian transparansi, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Yang keempat, akuntabilitas. Pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, ini ada contoh demokrasi. Yang pertama, musyawarah. Cung, apa? Siapa yang tahu musyawarah itu apa? Ya, jadi musyawarah itu melakukan diskusi begitu ya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, contoh selanjutnya adalah pemilihan ketua OSIS, mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin siswa secara demokratis. Dan yang terakhir, kegiatan diskusi, mengadakan forum diskusi untuk membahas isu-isu yang relevan dengan kegiatan sekolah. Oke, selanjutnya sebelum Ibu akan membagikan LKPD, anak-anak silakan disaksikan video ini ya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan si pembuat video ya.
sejarah, ciri-ciri, dan prinsip dasar demokrasi. Kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ada 5 soal, silahkan nanti dikerjakan ya. Kelompok ini sudah? Boleh, silakan 3 orang. Baik, saya ingin menjawab. Yang pertama, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua, terbagi menjadi 5, yaitu 1. Jaminan hak asasi manusia, 2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala, 3. Sistem multipartai, dan yang keempat, pers yang bebas dan independen, dan yang kelima, menegakkan hukum dan peradilan yang independen. Negara yang berdemokrasi: 1. Indonesia, 2. Islandia, 3. Australia, 4. Kanada, 5. Denmark. 4. Lingkungan masyarakat: pemilihan kepala desa, pemilihan RT atau RW, pemilihan calon bupati. Di lingkungan sekolah, pemilihan ketua OSIS atau MPK, pemilihan ketua kelas, serta kerja kelompok. Yang kelima, menerima perbedaan pendapat, pemilihan yang bebas dan adil, berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok pertama yang mempresentasikan. Kemudian silakan kelompok selanjutnya. Tepuk tangan sekali lagi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 2. Jaminan hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala, sistem multipartai, pers yang bebas, independen, penerasan hukum, dan peradilan yang independen. 3. Sebutkan negara apa saja yang menganut sistem demokrasi. 1. Norwegia, 2. Islandia, 3. Denmark, 4. Swedia, 5. Kanada. Nomor 4. Lingkungan masyarakat, gotong royong dan musyawarah, lingkungan sekolah, pemilihan ketua OSIS dan kelas. Nomor 5. Kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, pemilihan kekuasaan. Terima kasih.
Silakan. Tentang P5 demokrasi. Ya, temanya tentang Demokrasi. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya karena kita sudah belajar mengenai materi awal P5 PPRA yaitu dengan tema suara demokrasi, selanjutnya nanti kita akan menyimulasikan atau mempraktekkan praktek-praktek demokrasi di sekolah. Ya, salah satunya adalah pemilihan duta P5 Gridas. Nanti kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaat